again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nadila, NIM 20112633, mahasiswi STAI Ana2 Kuala Tungkal. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas idealisme dan rasionalisme sebuah aliran filsafat modern. Memasuki abad modern, filsafat mengalami perubahan yang cukup signifikan bagi perkembangan peradaban manusia. Filsafat modern adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat menjadi tanda berakhirnya era skolastisisme. Waktu munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka pada zaman modern. Nah, idealisme sendiri berpendirian bahwa pengetahuan adalah proses mental dan proses-proses psikologis yang sifatnya subjektif. Pengetahuan tidak menggambarkan kebenaran yang sesungguhnya, atau pengetahuan tidak memberikan gambaran yang tepat tentang hakikat sesuatu yang berada di luar pikiran manusia. Nah, idealisme terbagi menjadi 3 paham. Yang pertama, idealisme subjektif, immaterialisme, idealisme objektif, dan idealisme personal atau personalisme. Nah, sedangkan aliran rasionalisme, aliran ini berpandangan bahwa pengetahuan bersumber pada rasio atau akal. Ketika memutuskan menyelesaikan suatu masalah, aliran ini berpendapat di dalam rasio terdapat ide-ide, dengan itu manusia dengan membangun suatu ilmu pengetahuan tanpa menghiraukan realitas dan rasio. Rasionalisme adalah salah satu bagian dalam penelaahan ilmu filsafat. Secara umum, rasionalisme dipahami sebagai cabang yang mempelajari sumber-sumber watak dan kebenaran pengetahuan yang diperoleh dari akal manusia. Nah, secara kesimpulannya, rasionalisme adalah mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan jalan berpikir. Tokoh-tokoh aliran idealisme beserta pemikiran. Yang pertama, Plato. Tokoh aliran idealisme yang pertama kali adalah Plato, murid Sokrates. Ide merupakan inti dasar dari seluruh filsafat yang diajarkan oleh Plato. Ia beranggapan bahwa ide merupakan suatu yang objektif. Adanya ide terlepas dari subjek yang berpikir. Ide tidak diciptakan oleh pemikiran individu, tetapi sebaliknya, pemikiran itu tergantung dari ide-ide. Ia memberikan beberapa contoh seperti segitiga yang digambarkan di papan tulis dalam berbagai bentuk. Itu merupakan gambaran yang merupakan tiruan tak sempurna dari ide tentang segitiga. Maksudnya adalah berbagai macam segitiga itu mempunyai satu ide tentang segitiga yang mewakili semua segitiga yang ada. Selanjutnya ada Fichte. Johann Gottlieb Fichte adalah seorang filsuf Jerman. Filsafatnya disebut Wissenschaftslehre, ajaran ilmu pengetahuan. Secara sederhana, pemikiran Fichte, manusia memandang objek benda-benda dengan inderanya. Dalam mengindra objek tersebut, manusia berusaha mengetahui yang dihadapinya. Maka, berjalanlah proses intelektualnya untuk membentuk dan mengabstraksikan objek itu menjadi pengertian seperti yang dipikirkannya. Selanjutnya ada Schelling. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling juga merupakan filosof yang menganut aliran idealisme. Pemikiran Schelling tampak pada teorinya tentang yang mutlak adalah suatu kegiatan pengenalan yang terjadi terus-menerus yang bersifat kekal. Selanjutnya Hegel. Hegel dikenal sebagai filosof yang menggunakan dialektika sebagai metode berfilsafat. Dialektika menurut Hegel adalah dua hal yang diperuntungkan lalu didamaikan, atau biasa dikenal dengan tesis, antitesis, dan sintesis.
Menurut Hegel, yang mutlak adalah roh yang mengungkapkan diri di dalam alam, dengan maksud agar dapat sadar akan dirinya sendiri. Hakikat roh adalah ide atau pikiran. Pernyataan Hegel yang terkenal adalah, semuanya yang real bersifat rasional dan semuanya yang rasional bersifat real. Maksudnya adalah bahwa luasnya rasio dengan luasnya realitas. Selanjutnya, Immanuel Kant. Immanuel Kant merupakan salah seorang tokoh masa pencerahan. Menurut Kant, semua pengetahuan mulai dari pengalaman, namun tidak berarti semua dari pengalaman. Immanuel Kant membawa pengaruh besar di Jerman, dan pemikirannya menjadi landasan bagi J. Fichte dan F. Schelling dan Hegel. Selanjutnya yang terakhir adalah Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah penganut paham idealisme. Al-Ghazali termasuk ke dalam kelompok sufistik yang menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan. Karena pendidikan yang banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa dan pemikirannya. Dalam masalah pendidikan, Al-Ghazali lebih cenderung berpaham empirisme. Hal ini antara lain disebabkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Menurutnya, seorang anak tergantung kepada orang tua dan anaknya yang mendidiknya. Hati seorang anak itu bersih, murni, laksana permata yang amat berharga, sederhana dan bersih dari gambaran apapun. Nah, pikiran idealisme, doktrin idealisme memiliki akar yang mendalam dalam sejarah pemikiran manusia. Kata idealisme adalah salah satu kata yang memainkan peran penting sepanjang sejarah filsafat. Bagi Plato, ide bukanlah gagasan yang hanya terdapat di dalam pikiran saja yang bersifat subjektif, dan ide ini bukan gagasan yang dibuat manusia dan ditemukan manusia. Sebab ide ini bersifat objektif, artinya berdiri sendiri. Lepas dari subjektif yang berpikir tidak tergantung kepada pemikiran manusia, akan tetapi justru sebaliknya, idelah yang memimpin pikiran manusia. Dengan demikian, idealisme ialah aliran filsafat yang menganggap atau memandang ide itu primer dan materi adalah sekundernya. Dengan kata lain, menganggap materi berasal dari ide atau diciptakan dari ide. Idealisme disebut dengan ide, sedangkan dunia dianggap fana, tanpa adanya ide-ide yang menjadi tujuan hidup. Tokoh-tokoh aliran rasionalisme beserta pemikirannya. Yang pertama, René Descartes. Descartes, di samping tokoh rasionalisme, juga dianggap sebagai bapak filsafat, terutama karena di dalam filsafat-filsafat sungguh-sungguh diusahakannya adanya metode serta penyelidikan yang mendalam. Ia ahli dalam ilmu alam, ilmu hukum, dan ilmu kedokteran. Ia yang mendirikan aliran rasionalisme, berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercayai adalah akal. Ia tidak puas dengan filsafat skolastik karena dilihatnya sebagai saling bertentangan dan tidak ada kepastian. Adapun sebabnya karena tidak ada metode berpikir yang pasti. Descartes merasa benar-benar ketegangan dan ketidakpastian merajalela ketika itu dalam kalangan filsafat. Skolastik tak dapat memberi keterangan yang memuaskan kepada ilmu dan filsafat baru yang dimajukan ketika ia kerap kali bertentangan satu sama lain. René Descartes adalah tokoh filsafat abad modern, bahkan dialah pendiri dan pelopor utamanya. Yang selanjutnya, Baruch de Spinoza. Spinoza mengikuti pemikiran René Descartes. Spinoza mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kebenaran tentang sesuatu, sebagaimana pertanyaan, apa substansi dari sesuatu, sebagaimana kebenaran itu bisa benar-benar yang terbenar. Spinoza menjawabnya dengan pendekatan yang juga sebelumnya dilakukan oleh René Descartes, yakni pendekatan dedukasi matematis yang dimulai dengan meletakkan definisi, aksioma,
proposisi, kemudian barulah membuat pembuktian berdasarkan definisi aksioma proposisi itu. De Spinoza mengatakan bahwa kebenaran itu terpusat pada pemikiran dan keluasan. Pemikiran adalah jiwa, sedangkan keluasan adalah tubuh yang eksistensinya berbarengan. Yang terakhir, Leibniz. Leibniz termasuk pengagum sekaligus pengkritik Descartes. Baginya, ia khawatir tentang kehidupan dan bagaimana menjalani hidup. Tetapi berbeda dengan Spinoza yang kesepian. Ia justru termasuk orang yang kaya raya dan dipuja. Leibniz juga dikenal sebagai penemu kalkulus bersama Newton. Ia adalah ilmuwan, pengacara, sejarawan, akademisi, ahli logika, ahli bahasa, dan teolog. Bagi Leibniz, filsafat adalah hobi yang berkesinambungan dan ia terlibat dalam diskusi filosofis dan melakukan korespondensi sepanjang hidupnya bersama para filsuf di zamannya. Sayangnya, karyanya tidak bisa dinikmati banyak orang karena ia meninggal. Karyanya tidak diterbitkan. Pemikiran Leibniz yang dikenal adalah monadologinya. Ia berpendapat bahwa banyak sekali substansi yang terdapat di dunia ini yang disebutnya monad, dalam arti monos, satu, dan monad, satu unit. Secara singkat, sistem Leibniz dijelaskan dalam 5 tesisnya, yaitu yang pertama, alam semesta itu sepenuhnya rasional. Setiap bagian elementer alam semesta berdiri sendiri. Selanjutnya ada harmoni yang dikehendaki Allah di antara segala hal di alam semesta ini. Dan selanjutnya, dunia ini secara kuantitatif dan kualitatif tidak terbatas. Dan yang terakhir, alam dapat dijadikan secara mekanistis sepenuhnya. Monad ini semacam cermin yang membayangkan kesempurnaan yang satu itu dengan caranya sendiri. Tiap-tiap pencerminan yang terbatas ini mengandung kemungkinan tidak terbatas, karena dalam seluruhnya dapat diperkaya dan dipergandakan oleh sesuatu dari sesuatu yang mendahuluinya. Dalam rentetan ini ada tujuan yang terakhir, yaitu menuju yang tak terbatas sesungguhnya. Tuhan itu transenden, artinya Tuhan di luar makhluk. Tuhan merupakan dasar dari segala rentetan yang ada. Sekian video saya mengenai pembahasan idealisme dan rasionalisme, sebuah aliran filsafat modern. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again.